Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berjumpa lagi dengan saya Pendeta Maka Saleh dari Bali, dan hari ini saya percaya bahwa kita semua ada di dalam sukacita, damai sejahtera dan kekuatan Tuhan, supaya kita terus tetap setia kepada Allah yang kita sembah. Puji Tuhan, hari ini sebagaimana video sebelumnya saya berbicara tentang the spiritual warfare atau peperangan rohani, saya mau buat sebuah renungan singkat dan mengajarkan saudara bagaimana saudara sebagai orang Kristen mengadakan peperangan rohani dengan kekuatan Tuhan Yesus, bukan dengan kekuatan kita sebagai orang percaya. Karena peperangan rohani bukan menjadi milik orang percaya, tetapi sudah menjadi milik Kristus yang telah menang melawan kuasa maut. Bahkan Alkitab berkata bahwa peperangan itu bukan lagi bicara tentang keunggulan, kehebatan, cara-cara kita berperang dengan strategi kita, dengan akal kita, dengan kemampuan kita, cara-cara agamawi. Tetapi peperangan rohani itu berbicara tentang bagaimana kita membiarkan Kristus berperang menggantikan kita, dan kita hanya fokus kepada kemenangan dan juga kepada Kristus yang telah menyelamatkan kita 2000 tahun yang lalu, dan mengerjakan pekerjaan yang sempurna, karya yang sempurna, sehingga Kristus mengatakan tetelestai, dan bahwa kemenangan itu telah menjadi milik kita sebagai orang percaya. Baik, puji Tuhan, hari ini saya akan bicara tentang Allah berperang menggantikan kita. Judul yang saya berikan ini, kalau bagi orang yang belum percaya Tuhan tentunya tidak masuk akal ya. Tentunya orang yang belum percaya Tuhan atau orang yang mungkin menganggap sepele tentang kebesaran Tuhan, dia mengatakan bagaimana mungkin ya kita sebagai orang-orang itu harus mengandalkan kehebatan, kepintaran, pengetahuan, hikmat kita di dalam bagaimana kita bisa menyelesaikan setiap kehidupan kita, baik di keluarga, di lingkungan, di masyarakat, baik itu bisnis dan pekerjaan. Saudaraku yang terkasih, peperangan rohani bukan bicara tentang kehebatan, keunggulan kita berperang, tetapi itu bicara tentang bagaimana Kristus yang telah menang berperang menggantikan kita. Puji Tuhan, kalau kita baca di kitab Efesus ayat yang pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-12, di sana dikatakan bahwa sebab perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah, melawan penguasa, melawan penghulu yang jahat, yang gelap, dan melawan roh-roh jahat di udara. Lalu firman Tuhan di dalam 1 Petrus 5 ayat 8 di sana dikatakan bahwa sadarlah dan berjaga-jagalah lawan musuh iblis, berjalan berkeliling mencari mangsa, mencari korban yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab itu hari ini saya mau bicara tentang Allah berperang menggantikan kita. Saya ambil di dalam kitab 2 Tawarik pasalnya yang ke-20 ayat yang pertama sampai ke-30. Tentunya ini sangat panjang saudaraku, tetapi saya tidak akan baca. Saudara bisa menyimak pelajaran saya yang akan saya kasih ini. Di sini saya mendapatkan 4 hal yang sangat penting, 4 pokok kebenaran yang mutlak bagi orang percaya di perjanjian baru di masa kini. Bagaimana mereka tidak lagi mengandalkan kehebatan mereka dan kekuatan mereka di dalam mereka mengalami atau menghadapi yang namanya peperangan rohani. Kita tahu bahwa musuh kita bukanlah saudara kita, keluarga kita, atau orang penganut agama lain, tetapi musuh kita ialah iblis. Kalau kita berkata lawan kita ialah iblis. Dan iblis itu di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10a, di sana dikatakan bahwa iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Iblis ingin mencuri kebenaran firman Tuhan daripada kehidupan kita. Iblis ingin mencuri damai sejahtera, sukacita. Iblis ingin mencuri sesuatu yang terbaik yang Tuhan telah kasih, janji-janji Tuhan yang sudah ada dalam kehidupan kita. Iblis ingin menghancurkan itu. Bahkan iblis ingin merusak rumah tangga, pernikahan orang-orang percaya. Iblis ingin merusak gereja Tuhan. Iblis ingin menghancurkan juga pelayanan pendeta ataupun orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, orang-orang Kristen, rumah-rumah tangga, pernikahan. Bahkan iblis ingin membinasakan atau membunuh kita lewat dia menyerang kita lewat penyakit, lewat kematian, ataupun malapetaka. Itu pekerjaan setan, bukan pekerjaan Tuhan. Tuhan berkata bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan malapetaka untuk orang-orang yang sudah ditebus
kita sudah dikasihinya, tetapi itu adalah pekerjaan setan. Jadi kita harus bisa tahu ini dan kita harus sadar dan bagaimana kita sebagai orang percaya berdiri dengan iman yang teguh untuk melawan kuasa jahat, pencuri, yaitu iblis, yaitu setan, bapa segala pendusta. Puji Tuhan, dari kitab 2 Taurat 20 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-30 saya akan bicara tentang 4 deklarasi yang dilakukan oleh Raja Yosafat bersama dengan seluruh rakyat Yehuda dan seluruh bangsa Yehuda, bagaimana ketika mereka mendapatkan ancaman dari musuh mereka, di mana ada 3 bangsa yang berkoalisi, yaitu bangsa Moab, bangsa Amon, dan bangsa Edom, diwakili dengan orang-orang Meunim dari pegunungan Seir. Ketiga bangsa ini berkoalisi untuk ingin menghancurkan Yehuda. Ketika Raja Yosafat yang memerintah saat itu, dia mendengar informasi ini, sebagai seorang raja, dia bertanggung jawab, sebagai seorang pemimpin, dia bertanggung jawab untuk menjaga keamanan nasional. Bagaimana menjaga stabilitas keamanan nasional dari kehancuran ekonomi, dari kehancuran militer, politik, sosial, budaya, bahkan agama mereka sendiri, dari ancaman musuh, dari serangan musuh. Tetapi kita melihat bagaimana Yosafat mengambil satu keputusan, bagaimana Yosafat bertindak. Apakah dia bertindak dengan hikmat dia, dengan cara-cara, dengan usaha dia, ataukah dia mempercayai atau melibatkan Tuhan yang adalah Allah Israel di dalam peperangan ini. Saudaraku, Yosafat di dalam ayat yang ketiga pada pembacaan kita, yaitu atau topik tema kita di hari ini, 2 Taurat pasal 20 ayat 1 sampai ke-30. Di pasal yang ketiga dikatakan Yosafat menjadi sangat takut. Lalu dia membuat satu keputusan maklumat, memerintahkan kepada seluruh Yehuda, kepada seluruh rakyat Yehuda untuk berdoa, untuk mencari Tuhan dan mengadakan puasa secara nasional. Tetapi apakah demikian? Ketika mereka berusaha, mereka merendahkan hati, mereka berpuasa secara nasional, akhirnya melunakkan hati Tuhan. Saya percaya tidak, saudara. Karena dengan anugerah Tuhan, dengan kasih karunia, dan dengan kemurahan hati Tuhan sajalah sehingga membuat bangsa Yehuda, rakyat Yehuda, kerajaan Yehuda ini diselamatkan. Yang ada 4 deklarasi yang penting bagaimana mereka memang bertindak dengan iman, tetapi firman Tuhan berkata bahwa bukan kamu yang bertempur, tetapi akulah yang memberikan kemenangan. Bukan kamu yang melakukan pertempuran, tetapi aku sudah menggantikan engkau. Ya, seperti firman Tuhan mengatakan bahwa pertempuran adalah di tangan manusia, tetapi kemenangan itu adalah di tangan Tuhan. Ya, jadi hari ini aku akan membagikan 4 deklarasi yang penting buat saudara semua. Dimulai di ayat yang kelima. Ketika Yosafat berdiri sebagai seorang raja dengan kekuatan dan yang berasal dari Tuhan, dia mendeklarasikan. Ya, kalau saudara perhatikan di ayat yang kelima sampai ayat yang ke-13, di sana Yosafat dengan seluruh rakyat mendeklarasikan. Deklarasi yang pertama ialah mereka mendeklarasikan tentang Allah Israel. Mereka mendeklarasikan tentang Tuhan yang mereka sembah. Ini harus saudara juga lakukan sebagai orang-orang percaya ketika saudara mendapatkan yang namanya peperangan rohani. Mereka mendeklarasikan tentang apa? Kehebatan kuasa Tuhan. Kalau saudara baca di ayat-ayat tersebut, saya tidak akan membacanya karena ini panjang sekali, tetapi saudara bisa melihat dan menyelidiki dan meneliti bahwa mereka mendeklarasikan tentang kuasa Tuhan. Mereka mendeklarasikan tentang kehebatan Tuhan, tentang power Tuhan, bahwa Tuhan berkuasa atas semua pemerintah, bangsa, semua situasi, sehingga tidak ada satupun manusia di muka bumi ini, bahkan kerajaan, pemerintah, bangsa yang bisa menandingi kuasa Tuhan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, mereka mendeklarasikan tentang kesetiaan Tuhan. Mereka percaya bahwa Allah yang mereka sembah, Allah Israel, adalah Allah yang setia mulai dari dahulu kala ketika mereka di nenek moyang mereka, lalu mereka dibawa keluar dari tanah Mesir sampai mereka diberikan tanah perjanjian. Ada perjanjian antara Abraham, Ishak, dan Yakub. Kemudian mereka, Allah Israel itu memberikan tanah Kanaan, menghalau semua penduduk di sekitar tanah Kanaan, lalu memberikan mereka tanah perjanjian. Allah mereka itu adalah Allah yang setia, yang tidak pernah ingkar janji, yang
Mereka percaya bahwa mereka akan terus di dalam kesetiaan Tuhan. Dan Tuhan yang setia, Allah yang setia itu bukanlah sama dengan manusia. Manusia boleh mengecewakan mereka, manusia boleh berbohong, manusia boleh menjadi pendusta, tetapi Tuhan yang mereka sembah adalah Allah yang setia, yang tidak pernah ingkar janji dan bahkan tidak pernah berdusta. Lalu di ayat yang ke-9 di sana juga dikatakan mereka mendeklarasikan bahwa keselamatan, bahwa Allah Israel adalah Allah yang mampu dan yang sanggup, bahkan satu-satunya penyelamat mereka dari tangan musuh. Kemudian di ayat yang ke-12, yang ke-10 sampai 12 sampai 13, mereka mendeklarasikan bagaimana tanpa Tuhan, tanpa Allah Israel, kerajaan Yehuda, umat Allah, Raja Yosafat dan seluruh rakyatnya tak berdaya tanpa kekuatan kehebatan Tuhan. Puji Tuhan, itulah deklarasi yang pertama. Bagaimana Yosafat dengan seluruh rakyat Yehuda mendeklarasikan tentang siapa Tuhan yang mereka sembah. Sebagaimana demikian tuh dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, saudaraku. Ketika kita mengalami yang namanya peperangan rohani, seharusnya kita melihat dan fokus kepada pribadi Kristus yang telah menyelesaikan 2000 tahun yang lalu, karya yang sempurna, kemenangan, mulai dari kelahiran, kemudian perjalanan hidupnya, kemudian sampai dengan kematiannya dan juga kebangkitan dan kenaikannya. Yesus Kristus itu harus kita deklarasikan di dalam kehidupan kita, keluarga kita, rumah tangga, usaha, bisnis, dan pekerjaan. Di dalam setiap peperangan kita menghadapi peperangan, kita deklarasikan Yesus Kristus yang telah menang. Yesus Kristus yang telah melakukan banyak mujizat. Yesus Kristus adalah Tuhan yang hebat, satu-satunya penyelamat keselamatan kita, satu-satunya Allah yang mampu untuk menyelamatkan kita. Bahkan di tangan Yesus Kristuslah Dia telah mengalahkan semua kuasa setan, bahkan melucuti semua pemerintahan kerajaan kegelapan. Jadi mari kita mendeklarasikan Tuhan Yesus Kristus di dalam setiap peperangan rohani. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata bahwa Yesus Kristus adalah kekuatan, kuasa, bahkan kebenaran, bahkan telah menyelamatkan kita. Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Mari kita deklarasikan Dia dan kita percaya bahwa kemenangan itu mutlak dalam kehidupan kita. Itu hal yang pertama, saudaraku, kita mendeklarasikan Tuhan yang kita sembah, Allah yang menjadi juru selamat kita, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, Bapa yang setia, penasihat yang ajaib, Allah yang perkasa. Itu yang kita deklarasikan di dalam setiap peperangan menghadapi musuh kita. Kenapa? Pusat seluruh kehidupan kita itu ada di dalam Kristus Yesus. Oleh sebab itu, sebagai anak Tuhan, ketika kita mendapatkan peperangan rohani dan terjadi, iblis ingin menyerang kehidupan keluarga kita, kita deklarasikan siapa Tuhan yang sudah menyelamatkan, mengampuni, membenarkan kita, Tuhan yang kita sembah. Kalau kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan yang kita sembah, kita akan deklarasikan Tuhan yang hidup. Kita memperkatakan siapa Tuhan kita yang hebat. Puji Tuhan. Itu deklarasi yang pertama, deklarasi tentang Tuhan. Lalu deklarasi yang kedua yang saya ambil di ayat 14 sampai 19, yaitu di dalam kitab 2 Tawarik pasal 20 ayat 1 sampai 30, di mana Yosafat dia berdiri sebagai seorang raja, dan ketika mereka mendeklarasikan tentang Tuhan Allah Israel, maka ada roh Tuhan yang menghinggapi seorang imam yang namanya Yahasiel. Imam ini dia berbicara atas nama Tuhan. Allah berfirman di dalam mulutnya, dia menyampaikan tentang apa yang terjadi di dalam peperangan ini. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ya, ada beberapa hal yang sangat penting yang akan saya bagikan kepada saudara. Saya sudah mencatat ya di ayat yang ke-14 sampai ayat ke-19 ini. Yahasiel mengatakan kepada mereka, jangan takut, sebab Allah yang berperang menggantikan mereka. Dia berkata bahwa dalam peperangan ini engkau tidak usah berperang. Dalam peperangan ini engkau tidak usah berperang, engkau hanya menonton saja. Kamu tidak usah bertempur sebab Tuhan yang akan memberikan kemenangan. Bahkan kamu jangan takut sebab Tuhan yang akan menyertai. Puji Tuhan, kalau saudara baca di ayat yang ke-14 sampai 19, Yahasiel yang dihinggapi oleh roh Tuhan. Dia berbicara atas nama Tuhan, dia berfirman kepada Raja Yosafat dan kepada seluruh rakyat Yehuda, jangan takut.
Jangan terkejut, karena ini bukan peperanganmu. Engkau hanya berdiri saja, engkau hanya menonton saja. Memang kamu akan bertindak dengan iman, kamu akan mendaki pendakian Sis, dan kamu akan berhadapan dengan mereka, tapi kamu tidak usah berperang, sebab Allah yang akan bertempur, sebab Allah yang akan berperang menggantikan kamu. Puji Tuhan, saudaraku. Mereka mendeklarasikan kemenangan lewat Yahasiel. Allah berfirman kepada rakyat Yehuda, mereka harus mendeklarasikan kemenangan, dan mereka harus mengatakan bahwa peperangan ini bukan menjadi milik mereka lagi, tapi peperangan ini telah menjadi milik Allah. Pertempuran ini telah menjadi milik Tuhan dan bukan lagi menjadi milik Yehuda. Demikian saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagai orang percaya, kita mendeklarasikan kemenangan yang kita sudah peroleh dari Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengalahkan maut, yang telah bangkit dari kematian, mengalahkan semua musuh-musuhnya, dan melicuti semua pemerintahan kerajaan angkasa, kerajaan kegelapan. Kita harus deklarasikan kemenangan dan mengatakan bahwa pertempuran ini bukan lagi menjadi pertempuran kita. Kita hanya menonton saja. Haleluya, saudara. Firman Tuhan berkata, kamu dalam peperangan ini kamu tidak usah bertempur, sebagaimana Nabi Yahasiel mengatakan kepada kerajaan Yehuda, dalam peperangan ini kamu tidak usah bertempur, sebab Allah yang akan bertempur dan memberikan kemenangan. Demikian juga di dalam peperangan rohani, sebagai orang percaya kita tidak usah bertempur, karena Allah Yesus Kristus yang akan bertempur menggantikan kita. Karena apa? Kita kekuatannya tidak seberapa, saudaraku. Kita tidak memiliki kecakapan di dalam pertempuran kalau kita tidak mengandalkan Tuhan dan kita tidak deklarasikan kemenangan kita. Kita ambil kemenangan kita, karena kita lebih daripada pemenang. Kita melihat bahwa Yesus telah menang, mengalahkan semua kuasa kegelapan. Itu yang kita deklarasikan kemenangan, bahwa kita akan menang melawan musuh kita dan kita tidak usah bertempur. Firman Tuhan berkata, kita deklarasikan bahwa kita hanya menonton saja. Kita deklarasikan bahwa peperangan ini bukan lagi menjadi milik kita, tetapi Allah yang kita percayai, Allah yang kita sembah di dalam Kristus Yesus yang akan berperang menggantikan kita. Kita akan melihat bagaimana musuh-musuh kita dikalahkan di dalam rumah keluarga kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam pernikahan kita, di dalam pekerjaan, bisnis, pelayanan gereja. Dan kita percaya bahwa semua kesakitan, bahkan firman Tuhan berkata bahwa bilur-bilur Yesus Kristus yang tubuhnya dicambuk berdarah-darah, bahkan tubuhnya sangat dalam luka-lukanya, tubuh Kristus itu yang menjadi kesembuhan bagi kehidupan kita. Bahkan Alkitab di dalam kitab Yesaya mengatakan bahwa penyakit kita sudah ditanggungnya. Sebab itu mari fokus kepada kemenangan Kristus 2000 tahun yang lalu yang telah menyelesaikan karya yang sempurna. Saudaraku, mari fokus kepada kemenangan Kristus, bukan lagi fokus kepada kehebatan kita atau pengendalan akan akal hikmat kita, tetapi mari kita mendeklarasikan kemenangan Kristus. Puji Tuhan. Itu deklarasi yang kedua, deklarasi tentang kemenangan Kristus, dan deklarasi bahwa peperangan kita adalah bukan lagi kita, tetapi Kristus yang berperang menggantikan kita. Lalu deklarasi yang ketiga, saudaraku, saya akan baca firman Tuhan, yaitu di dalam kitab 2 Tawarik pasal yang ke-20, ayatnya yang ke-20, ayatnya yang ke-20, saudaraku. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Saya akan menggarisbawahi, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Saudaraku, deklarasi yang ketiga yang akan saya bagikan di dalam saudara kalau mau berperang melawan musuh, ya, dalam peperangan rohani, saudara harus mendeklarasikan iman. Saudara harus mendeklarasikan imanmu. Saudara harus mendeklarasikan kepercayaanmu. Saudara harus mendeklarasikan kepercayaanmu kepada Kristus Yesus yang saudara sembah, yang sudah mati bagi saudara, yang sudah menang, bahkan bangkit naik ke surga, menyediakan semua yang terbaik untuk saudara. Saudara harus deklarasikan imanmu. Saudara yang terkasih, kita memiliki iman kepada Kristus, tetapi kita mungkin menyadari dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, iman saya kecil, atau mungkin kita pesimis.
Tuhan, iman saya kecil. Tuhan, bagaimana saya bisa mengalahkan musuh? Bagaimana saya bisa mengalahkan iblis? Saya tidak memiliki iman yang sempurna. Saudara, jangan fokus kepada iman. Saya mau katakan fokus kepada iman Kristus yang adalah iman yang sempurna. Memang saudara punya iman di dalam kehidupanmu untuk mempercayai Kristus. Tetapi kalau saudara pesimis, saudara takut, saudara panik dengan imanmu, mungkin saudara merasa tidak pede dengan imanmu. Saudara pandang Yesus Kristus. Iman yang sempurna, iman yang hebat, iman yang telah mengalahkan maut. Saudara landaskan imanmu kepada iman Kristus. Dan saudara deklarasikan, saya percaya kepada Kristus yang memiliki iman yang sempurna, memiliki iman yang hebat, bahkan mati di atas kayu salib, bahkan bangkit berkorban untuk saya, dan naik ke surga untuk menyediakan tempat yang terbaik untuk saya. Deklarasikan imanmu di dalam iman Kristus. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kitab Efesus pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-16, di sana dikatakan bahwa kita harus mempergunakan perisai iman. Sebab itu ambillah senjata, perlengkapan senjata Allah, dan pergunakanlah perisai iman untuk saudara bisa memadamkan setiap serangan panah api dari musuh atau dari iblis atau dari sejahat. Perisai iman itu berbicara tentang Kristus itu sendiri yang menjadi perisai kita. Ya, di dalam kitab Mazmur, Daud seringkali mengatakan, Engkaulah perisaiku Tuhan, Engkau adalah pelindungku Tuhan. Perisai iman berbicara tentang iman kita, tetapi kita landaskan iman kita di dalam iman Kristus yang sempurna. Maka ketika saudara diserang oleh panah api, si jahat iblis ingin menembakkan penyakit kepadamu, iblis ingin menembakkan serangannya untuk menghancurkan rumah tanggamu, menghancurkan bisnismu, menghancurkan anak-anakmu, menghancurkan pelayananmu. Saudara harus benar-benar berlindung di dalam perisai Kristus, sehingga ketika dia panah, dia tembakkan panah-panah beracun, panah api dalam bentuk penyakit, apapun itu, maka saudara pasti dilindungi oleh darah Kristus. Perisai iman akan melindungi saudara. Sebab itu deklarasikan imanmu. Dan di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-9, di sana juga dikatakan bahwa ambillah ya dan imanmu dan lawanlah si iblis. Di sana dikatakan bahwa lawanlah dia dengan iman teguh. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, iman yang ada dalam kita untuk mempercayai Kristus sebagai Tuhan, sebagai penyelamat, sebagai juru selamat, dan kita percaya Yesus Kristus adalah kebenaran. Ketika kita percaya Yesus Kristus adalah kebenaran, maka kebenaran itu yang akan memerdekakan kita, membebaskan kita dari rasa takut, dari rasa panik, dari rasa khawatir, dari rasa sikap yang pesimis, kekhawatiran, kelemahan tubuh ataupun semuanya, kelemahan rohani, sehingga kita berdiri tegak. Kita berdiri teguh di dalam iman kita. Kita mempercayai Kristus dengan iman kita, maka kita akan melawan setiap musuh kita, dan kita percaya bahwa dengan iman itu kita akan mengalahkan iblis. Karena firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal yang ke-5, di sana dikatakan bahwa siapakah yang mengalahkan dunia? Siapakah yang mengalahkan situasi dunia? Siapakah yang mengalahkan musuh? Siapakah yang mengalahkan si jahat? Di sana dikatakan bahwa orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus adalah orang-orang yang mengalahkan dunia. Puji Tuhan, mari berdiri dan mendeklarasikan imanmu kepada Yesus Kristus dan landaskan imanmu kepada Kristus. Maka engkau akan menonton pertempuran itu, dan engkau akan menghancurkan kuasa setan karena otoritas ada di dalam dirimu. Engkau akan memperkatakan iman untuk menghancurkan setiap musuh saudara. Puji Tuhan, itu deklarasi yang ketiga. Lalu deklarasi yang terakhir saudaraku ialah deklarasi tentang bagaimana kita praise and worship, atau bagaimana kita pujian penyembahan sebagai senjata yang sangat ampuh untuk melawan setiap musuh di dalam peperangan rohani kita. Saya akan baca di dalam ayatnya yang ke-21 dari kitab 2 Tawarik 20 ayat yang ke-21. Di sana dikatakan, setelah ia berunding dengan rakyat, ia di sini Yosafat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak. Pada waktu mereka keluar di muka orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Puji Tuhan, deklarasi yang keempat ialah deklarasi pujian penyembahan yang keluar dari dalam mulut kita.
dari dalam hati kita, dari dalam segenap hidup kita, kita memperkatakan pujian penyembahan yang syukur kepada Tuhan, kita memuji Tuhan, kita menyembah, kita menyanyi tentang kebesaran Tuhan, kita bersorak-sorai, itu sebagai senjata yang ampuh melawan musuh kita, yaitu iblis. Saudaraku, ya, banyak orang nggak percaya ini, banyak orang bilang nggak masuk akal deh, tetapi ini yang terjadi, saudaraku. Saudara ingat tentang bagaimana orang Israel mengalahkan orang musuh-musuhnya, ya, dan bagaimana ketika mereka masuk ke Kanaan, menyerang penduduk Kanaan dan kota Yeriko, tembok Yeriko begitu tebal. Apa yang terjadi? Mereka berkeliling, kemudian mereka memuji Tuhan, mereka bersorak-sorak, mereka menyanyi, mereka bersorak-sorak, mereka menyanyi, mereka memuji Tuhan, berteriak, bergembira, bersuka cita, melompat-lompat, menari-nari, memuji Tuhan. Akhirnya apa, saudaraku? Tembok Yeriko roboh, tembok Yeriko runtuh, oleh karena mereka mendeklarasikan pujian penyembahan di dalam pakaian kekudusan dan di dalam iman mereka kepada Tuhan. Tembok Yeriko roboh. Hari ini juga kita melihat, ya, tidak masuk akal, saudaraku, ketika Yosafat menempatkan orang-orang yang memuji Tuhan, para penyanyi, para pemain musik, dan dengan kecapi, mungkin dengan rebana, dengan alat musik yang ada pada zaman itu, di depan prajurit, di depan militernya, ya. Konyol, saudaraku. Kalau dipikirkan orang-orang ateis, orang-orang yang nggak percaya Tuhan, konyol. Masa berperang menempatkan pujian, worship leader, ya, para singer di depan orang-orang yang bersenjata, di depan orang-orang militer, ya, tidak masuk akal. Tetapi apa yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Tuhan. Ya, firman Tuhan berkata bahwa apa yang bodoh dari Allah itu bisa mempermalukan orang-orang pintar di dunia ini. Jadi segala sesuatu mungkin bagi Tuhan. Manusia berkata, ya mustahil Allah dapat melakukan itu. Tetapi firman Tuhan bilang, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Di dalam tangannya, di dalam pekerjaannya, di dalam kedaulatannya, di dalam tangan kanannya yang perkasa, ada berbagai macam keajaiban yang bisa dilakukan kalau kita mendeklarasikan, kalau kita memuji Tuhan. Bahkan Alkitab berkata bahwa pujian, penyembahan, nyanyian kita, ucapan syukur kita, Allah bertakhta di atas pujian penyembahan kita. Puji Tuhan. Saya akan bacakan ayat 22. Lalu dikatakan dalam firman Tuhan seperti gini, saudaraku, ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyi-nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Saudara, ketika mereka mendeklarasikan deklarasi yang keempat, yaitu mereka menyembah Tuhan, memuji, bersorak-sorak, menyanyi-nyanyian bahwasanya kasih setia Tuhan selama-lamanya, mereka bersukacita menari-nari di depan para militer. Apa yang terjadi? Tuhan melakukan suatu mujizat, Tuhan melakukan keajaiban dengan mengadakan penghadangan bagi ketiga bangsa yang berkoalisi untuk menyerang Yehuda ini, saudaraku. Kita baca bahwa mereka saling membunuh, saling menumpas, ya, di dalam ayat yang ke-23. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling membunuh. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika deklarasi yang keempat terjadi, apa yang terjadi, saudaraku? Tuhan yang bekerja, Tuhan yang bertindak, Tuhan yang bertempur, Tuhan yang berperang menggantikan mereka. Akhirnya Tuhan membuat suasana menjadi kacau dan tiga bangsa ini berkoalisi tadi yang hendak mau menghancurkan Yehuda. Mereka saling bunuh-bunuhan, mereka saling tumpas-menumpas. Akhirnya firman Tuhan berkata di ayat yang ke-24, saudara, ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu, tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah dan tidak ada yang terdetek. Wow, ini sangat besar, ajaib, ini sangat spektakuler, ini sangat amazing, saudaraku, ini sangat hebat. Dan saya katakan wow. Kalau kita berperang dengan cara Tuhan, dan kalau kita membiarkan Tuhan yang berperang,
kita rendah hati dan tidak lagi menonjolkan kehebatan, keunggulan, kepintaran dengan cara-cara kita maupun cara-cara kegamawi kita, maka kita lihat bahwa Tuhan yang akan berperang menggantikan kita, sebagaimana Tuhan berperang menggantikan Josafat dan kerajaan Yehuda. Bahkan musuh-musuhnya tidak ada yang terluput, saudara. Musuh-musuhnya dihancurkan, ya, mereka sendiri tewas dengan pedang mereka. Itulah Tuhan yang bertindak, itulah Tuhan yang berperang, itulah Tuhan yang bekerja. Makanya saya katakan di awal-awal pengajaran ini dan firman Tuhan, saya bilang semua itu karena kemurahan Tuhan, semua itu karena kasih karunia Tuhan, semua itu karena anugerah Tuhan semata-mata, bukan karena puasa mereka, bukan karena mencari Tuhan yang mereka kuat, tetapi Tuhan mengasihi mereka, dan oleh karena kemurahan Tuhan lah mereka bisa diluputkan dari tangan tiga bangsa ini. Demikian juga saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita masuk dalam peperangan rohani dan ketika kita ada di dalam peperangan rohani, saudara jangan mengandalkan kehebatan, keunggulan. Lakukan deklarasi pujian penyembahan di dalam kehidupanmu. Jangan berhenti menyembah Tuhan. Jangan berhenti memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Jangan berhenti menyalakan api pujian penyembahan di dalam kehidupan keluargamu, bisnismu, usaha, pelayanan gerejamu. Setiap hari kita bangun, kita katakan Engkau baik Tuhan, bahwasanya kasih setiamu kekal selama-lamanya. Ucapkanlah syukur karena apa? Tuhan yang memberikan napas hidup kita. Jadi ketika saudara bangun tidur, nggak usah lagi dulu banyak minta, banyak permohonan, mengucap syukur tentang napas hidup yang Tuhan kasih, mengucap syukur untuk keselamatan, bahkan penyertaan, bahkan perlindungan Tuhan sepanjang malam hari dalam kehidupan keluargamu. Sebab itu ketika engkau melakukan pujian, penyembahan, praise and worship, maka engkau akan mengalahkan setiap musuhmu. Bahkan pujian itu bicara tentang dedikasi kita secara total kepada Tuhan setiap hari. Pujian bukan berbicara tentang lompat-lompat di gereja, tetapi pujian bicara tentang kita memberikan sikap dedikasi yang tertinggi kepada Tuhan setiap hari, baik itu di dalam rumah kita, keluarga kita, pekerjaan, bisnis, pelayanan kita, mendedikasikan hidup kita, mendedikasikan penyembahan kita secara totalitas kepada Tuhan yang kita sembah. Oleh sebab itu saudara yang terkasih, ketika Anda bekerja, memasak, ketika Anda menyapu halaman rumah, ketika Anda mengepel lantai, ketika Anda melayani, itu semua bentuk dari pujian penyembahan saudara. Pujian penyembahan bukan bicara tentang musik atau yang lagu melankolis atau itu tidak, saudara. Bahkan Anda memungut sampah, itu bicara juga tentang bagaimana Anda bisa bersyukur dan menyembah Tuhan. Seluruh totalitas hidupmu kepada Tuhan sebagai persembahan hidupmu yang engkau dedikasikan kepada Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku, ketika engkau deklarasikan 4 hal ini di dalam kehidupanmu, maka setiap peperangan rohani yang terjadi dalam kehidupan saudara, mutlak kemenangan itu ada di dalam kehidupan saudara. Jangan takut terhadap musuh, karena musuh itu sudah dikalahkan. Fokuslah kepada Kristus yang telah mengalahkan setiap musuh 2000 tahun yang lalu. Deklarasikan bahwa engkau adalah lebih daripada pemenang. Saudaraku, saya akan mengulangi deklarasi yang dari awal sampai yang keempat. Pertama, deklarasikan tentang Tuhan yang kau sembah. Yang kedua ialah engkau mendeklarasikan kemenangan, bahwa iblis telah dikalahkan dan peperangan itu bukanlah milikmu lagi, tapi peperangan itu adalah milik Allah, milik Yesus Kristus yang saudara sembah. Lalu yang ketiga, engkau mendeklarasikan imanmu, iman yang ada di dalam dirimu untuk mempercayai Tuhan. Ketika engkau pesimis tentang imanmu, deklarasikan iman yang sempurna dari Kristus yang telah mengalahkan maut 2000 tahun yang lalu. Lalu yang keempat, saudaraku, yang terakhir, deklarasikan pujian penyembahan sebagai senjata yang ajaib, senjata yang hebat untuk saudara bisa menang di dalam setiap peperangan rohani yang terjadi. Demikian pengajaran singkat yang saya buat hari ini, saudaraku. Saya percaya saya terbatas sebagai hamba Tuhan, tetapi saya telah berdoa, saya telah merenungkan bagian pasal ini Tuhan, dan lewat Roh Kudus, dan saya ingin membagikan kepada saudara. Mungkin saudara melihat dari keterbatasan saya, tetapi saudara harus melihat daripada Allah yang tidak terbatas. Ketika saudara mendengarkan pengajaran firman Tuhan yang singkat ini, mari saudara berdoa untuk bisa
diberikan hikmat yang jauh lebih sempurna daripada apa yang saya sampaikan. Puji Tuhan, inilah yang menjadi pengajaran saya tentang the spiritual warfare atau peperangan rohani. Dan kita tahu peperangan rohani bukan bicara lagi tentang bagaimana kita unggul atau hebat, mampu, kuat di dalam peperangan, tetapi Kristus. Saudara fokus kepada Kristus dan memiliki iman yang sempurna. Saudara landaskan kepada Kristus imanmu, maka saya percaya dan saya yakin bahwa orang-orang yang rendah hati adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Orang-orang yang rendah hati adalah orang-orang yang mampu mengalahkan setiap musuh mereka. Baik, terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua hari ini. Saya berdoa saudara mampu dan saya percaya saudara telah menang melawan musuh saudara. Terpujilah nama Yesus Kristus kekal sampai selama-lamanya. Saya Pendeta Hendrik Magasale dari Bali mengucapkan shalom, grace to you. Tuhan memberkati kita semua. Amin.